Oh yes, and welcome back to my channel. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan spoiler dari manga anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat alur cerita ataupun pembahasan dari chapter-chapter sebelumnya, kalian bisa cek langsung di playlist channel ini supaya kalian bisa memahami alur cerita di pembahasan video kali ini. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa buat kalian yang mau bantu donasi, kalian bisa melalui link Saweria di bawah ataupun melalui rekening langsung Mimin yang ada di deskripsi. Dan buat kontak bisnis dan lain-lain kalian bisa cek juga di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita memasuki chapter 101. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana kita tahu kali ini party Sanraku akan menghadapi skenario unik Catharnit of the Abyss. Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun segera berangkat dengan kapal milik Stud. Stud yang merupakan bocah sialan ini ya, yang ternyata salah satu NPC penting untuk menjalankan unik skenario ini. Bocah tengik ini adalah komando dari bajak laut Scarlet Whale of the Red Whale, dan kali ini mereka sudah siap dan meluncur ke lautan. Target pertama mereka adalah kapal hantu Crying Inchman dulu ya. Selagi ada waktu sebelum bertemu kapal hantu itu, mereka semua bersiap-siap terlebih dahulu sebelum pertempuran. Pertempuran ini akan tidak biasa bagi Sanraku lantaran di tengah badai, dan dikatakan nanti monster-monster akan muncul di kapal mereka, kata Stud. Ia juga menjelaskan tentang monster ini seperti ikan busuk dicampur mayat manusia. Mirip seperti zombie mungkin ya guys, dengan badan manusia, kepala ikan ya. Di lain sisi, Ras sedang memegang balista yang ada di kapal ini. Biasanya di kapal ada meriam, tapi di kapal ini hanya ada sebuah balista guys. Balista ini mirip ketapel dengan panah besar ya. Buat kalian yang nggak tahu bisa lihat aja di Google penjelasannya. Ray penasaran apakah karena bubuk mesio nggak ada di dunia ini. Jadi bubuk mesio ini salah satu bahan yang diperlukan untuk senapan dan lain-lain ya. Sanraku setuju dengan itu. Ia juga nggak pernah melihat senapan sebelumnya di game Shangri-La Frontier guys. Mungkin karena nggak ada ya. Di saat percakapan mereka, tiba-tiba salah satu NPC yang sedang mengintai di depan melihat sesuatu dari langit. Dari langit muncul sesuatu yang gelap dan cuacanya mulai berubah. Ray dan Sanraku terkejut lantaran sebelumnya di Shangri-La Frontier cuaca tidak pernah berubah secepat ini guys. Lingkaran hitam di langit itu semakin membesar. Stud berkata tidak salah lagi. Ini persis seperti kejadian waktu itu. Mereka semua bersiap-siap. Tiba-tiba dari langit muncul petir dan menghantam ke laut. Kemudian muncul sebuah kapal hantu, The Crying Inchman. Sebuah kemunculan yang sangat mencolok. Kemudian dari kapal itu nampak jelas pasukan Fishman yang diceritakan Stud sebelumnya. Monster berbadan manusia kepala ikan dengan jumlah yang sangat banyak guys. Para NPC yang melihat itu lantas ketakutan guys. Bahkan ada yang tergesa-gesa untuk menyerang dengan balista walaupun jaraknya belum terjangkau. Sanraku menghentikannya dan menenangkan mereka semua. Tapi di sini Stud yang memberikan perintah. Sanraku mengejaknya kalau mau beri perintah berdiri terlebih dahulu. Lantaran ombak yang keras dan gelombang kuat dari kapal hantu itu membuat semuanya ketakutan, bahkan Stud sampai terjatuh. Kapal hantu musuh bergerak cepat mendekati kapal mereka guys. Salah satu NPC menyarankan untuk menghindar, tapi Stud berkata itu hanya akan menyebabkan kerusakan di kapal kita. Kita lawan balik langsung dan dengan busur depan Scarlet kapal ini harusnya bisa mengatasinya. Emul yang cemas ditenangkan oleh Sanraku. Kita harus percaya pada kapten dan menyuruh yang lainnya berpegangan supaya tidak terjatuh. Mereka pun semua bersiap untuk benturan keras dan bom. Hujan ikan dari Fishman itu berhamburan menyerang kapal Stud dan pertempuran tidak dapat dihindari guys.
Dan yang sangat disayangkan adalah busur kapal bagian depan masuk ke dalam kapal musuh ya. Tiba-tiba ada fishman yang muncul di depan Stud dan hendak menyerangnya. Untungnya tiba-tiba busur balista menancap ke monster itu dan berhasil diselamatkan oleh Ras yang menggunakan balista itu. Selain itu, Sekru dan Akane juga mulai bertempur dan membasmi lawan-lawannya. Sandaku juga nggak mau kalah dengan pedang dulahannya. Ia memenggal kepala-kepala lawan dengan sangat mudah. Sandaku menyerahkan monster zombie fishman di kapal ini pada mereka dan Sandaku akan langsung menuju kapal hantu itu. Di sini Ras membantu Sandaku membuka jalan dengan senjata panahnya. Ia melepaskan busur dan panah magis ini menyapu musuh-musuh, ditambah skill magic dari Mordo Faraway Seer yang membuat busurnya semakin kuat dan jalan terbuka bagi Sandaku. Emang mereka berdua ini adalah combo sejati yang kuat, guys. Kemudian Sandaku meluncur dengan skill Sana of Possession dan melesat ke depan. Sandaku langsung berada di kapal musuh, tapi sayang sekali saat berada di kapal tersebut langsung kena kepung. Kemudian Sandaku menggunakan pedang Empire Twin Blade-nya yang sudah di-upgrade ke versi 4 dengan efek enchantment-nya Crush Poison membuat lawannya membusuk dengan lebih cepat. Ditambah Emul yang membantu dengan skill Magic Edge, ia menghalau musuh di titik buta Sandaku. Selain itu dengan skill Arsanum baru Sandaku, ia bisa merapalkan skill dengan cepat. Nah, buat kalian yang nggak tahu ya tentang skill Arsanum, detailnya kalian bisa dicek di video sebelumnya. Intinya skill ini bisa merecasting skill menjadi setengah kalau nggak salah. Jumlah monster fishman ini nampak nggak habis-habis guys dan terus bermunculan. Untuk yang di kapal sudah mulai bersih, Ras dan Mordo maju membantu Sandaku, tapi kali ini akhirnya bosnya muncul dengan tubuh besar dan kepala ikan yang mengerikan. Ia melemparkan sebuah rantai dan untungnya berhasil dihindari. Nama bos ini adalah Gabura Bimso. Monster ini nampak cukup kuat. Di lain sisi Stud juga kewalahan menghadapi gelombang dari para monster fishman di kapalnya. Tapi tekadnya tetap membara dan terus melawannya. Ia berkata datang jauh-jauh ke sini untuk membalaskan dendam ayahnya. Di lain sisi Besieger Zero nampak kewalahan dan semakin lemah guys. Bahkan Akane sampai menanyakan kondisinya. Gara-gara efek skill Armageddon yang membuat statistiknya menjadi setengah dan menurunkan efektivitas dari perlengkapannya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ini terjadi ketika pertempuran melawan klon dari Lycaon dengan skill Ultimate Armageddon milik Rhea yang berhasil menghempaskan si Lycaon ini guys. Pertempuran berlanjut ke Sandaku yang bersiap-siap melawan bos itu. Tiba-tiba ia mengangkat Emul dan melemparkannya ke Mordo. Ia menyuruh mereka berdua untuk melindunginya dari atas di tower ya, ada tower di atas. Sandaku akan langsung berhadapan langsung bersama Ras. Kali ini Sandaku akan menggila dengan senjata Togetsu-nya. Dexlam. Sandaku mengurus bagian kanan dan Ras bagian kiri. Sandaku dengan senjata ini akan bertahan lama. Ia juga sudah mengupgrade Vitality, ditambah critical hitnya bisa mencegah berkurangnya endurance dari weapon ini guys. Sandaku mengeluarkan skill Unbroken Light Dance dan menghantam bos itu dengan critical attack. Serangan-serangan musuh dengan gampang Sandaku hindari. Dan ia merasa janggal guys, lantaran bos ini masih terlalu gampang bagi Sandaku. Ya wajar sih kalau ia sudah melewati Wesemon, dan Wesemon ini adalah unique monster tingkat tengah ya. Kalau Ketar ini baru tingkat awal. Ditambah Sandaku yang membawa banyak party membuat bisa mengatasi fishman dengan gampang. Tiba-tiba Stud datang dengan semangat menyerang bos itu. Sandaku yang melihat itu kaget lantaran akan berbahaya baginya. Bos itu langsung mengincar Stud dan menyerangnya. Sandaku yang menyadari itu, misi ini akan menjadi misi mengawal Stud guys, yang dimana mereka harus menjaga Stud tetap hidup dari serangan bos ini.
Kemudian serangan rantai itu mengarah ke Stud dan itu di luar jangkauan Sanraku. Ia nggak bisa menyelamatkannya. Ia percaya serangan itu akan mengenai Stud. Tapi untungnya Berserker Zero berhasil menyelamatkannya. Ia tampil dengan perlengkapan yang sangat berbeda dan menakutkan. Jadi si Rei ini ganti gear ya atau equipnya. Bahkan Sanraku mengira kalau ada monster baru yang muncul karena saking menakutkannya penampilan dari si Rei ini guys. Dengan perlengkapannya ini seharusnya Rei dapat bertempur dengan baik. Selain itu Akane dan Sekru juga datang membantu. Rei bertugas mengawal Stud dan Sanraku akan melawan bosnya. Tiba-tiba sesaat Sanraku merasa waktu seperti berhenti mirip glitch dan saat meload suatu data. Benar saja, dari bawah laut muncul pusaran air. Seperti akan ada sesuatu yang muncul di bawah kapal. Bahkan monster-monster fishman itu sampai tersedot ke pusaran itu guys. Tiba-tiba tentakel besar itu muncul, bahkan dapat mengangkat kapal itu dan menghancurkannya dengan sangat gampang. Itu adalah bos unique monster Ketarnit of the Abyss. Semuanya terkejut lantaran mereka mengira kalau nggak langsung menghadapinya. Tapi ternyata unique monster itu sudah muncul guys. Sebelum memulai semua ini, maka akan ada quest muncul untuk menerimanya atau tidak. Benar saja pesan quest itu muncul. Tapi setelah berbagai macam goncangan dan lain-lain, Sanraku bangkit kembali dan menyadari kalau teman-temannya sudah nggak ada. Sanraku khawatir terhadap Emul karena akan membahayakannya. Sanraku tersadar, ia terseret ke suatu tempat dan ya benar saja. Pemandangan di depannya di luar nalar. Ada sebuah kota di depannya, namanya adalah Abyss Alliance Capital Erlias. Sanraku tidak menduga akan bertemu dengan Master of the Abyss setempat ini. Tapi sebelum melanjutkan itu, ia harus menemui partinya terlebih dahulu yang menghilang. Nah, kelanjutannya seperti apa? Perjalanan Sanraku menerima quest ini dan menghadapi The Abyss dan menemukan party-partinya ya. Oke, see you in next